Kunci jawaban tema 4 kelas 3 subtema 3. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Konten ini dibuat untuk membantu orang tua dalam membimbing anak dalam belajar. Jawaban bersifat terbuka, dimungkinkan bagi siswa dan orang tua mengeksplorasi jawaban lebih baik. Kunci jawaban halaman 96, ayo membaca. Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Beri alasan. 1. Ibu, aku mempunyai teman baru. S. Alasannya, karena kalimat tersebut adalah pemberitahuan. 2. Sebaiknya kamu mengenal tetangga. B. Alasannya, karena kalimat tersebut adalah saran agar lebih mengenal tetangga. 3. Mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. S. Alasannya, karena kalimat tersebut adalah pernyataan. 4. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. B. Alasannya, karena kalimat tersebut adalah saran untuk mengajak dia ke rumah. 5. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. B. Alasannya, karena kalimat tersebut adalah saran agar mengenal teman-temanmu juga. Kunci jawaban halaman 97. Ayo mencoba. Bacalah pernyataan berikut, berilah saran. 1. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Sebaiknya Lani memperkenalkan diri kepada tetangga barunya. 2. Tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Tetangga Lani sebaiknya berkenalan dengan tetangga barunya agar menjalin hubungan kekeluargaan. 3. Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Lani dapat memulai perkenalan dengan memberikan salam dan memperkenalkan diri. 4. Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Lani sebaiknya menyapa Ibu Dayu. 5. Senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Iya, saya sangat senang bila mempunyai banyak tetangga karena kita bisa saling tolong-menolong. Dan saya harus menjalin silaturahmi dengan tetangga. Kunci jawaban halaman 105. Ayo mencoba. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Berilah beberapa saran, tuliskan pada tempat yang tersedia. 1. Sebaiknya tetangga baru itu bergantian untuk mengunjungi rumah Ibu Lani juga. 2. Sebagai tetangga baru, ia harus memperkenalkan diri kepada tetangga terdekat lainnya. Kunci jawaban halaman 108. Ayo mengamati. Simaklah kalimat-kalimat berikut, tulislah huruf W jika itu kewajiban dan huruf H jika H. Kunci jawaban halaman 111. Ayo mencoba. Benny memiliki beberapa masalah. Berilah saran penyelesaiannya, lakukan secara lisan. Benny ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Sebaiknya Benny meminta bantuan kepada Lani untuk ikut membagikan rambutan kepada tetangganya. Benny tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Sebaiknya Benny meminjam wadah buah dari Lani atau tetangga yang lainnya. Belum semua tetangga Benny mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Sebaiknya Benny menyampaikan terus terang kepada tetangga bahwa belum semua tetangga bisa menerima bagian rambutan. Kunci jawaban halaman 118. Ayo membaca. Amati kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut. Masalah 1. Edo melihat seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. 2. Tetangga Edo membuang sampah sembarangan. Penyelesaian 1. Edo mengingatkan anak tersebut dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. 2. Edo mengingatkan tetangganya dengan santun untuk membuang sampah pada tempatnya. Kunci jawaban halaman 120. Ayo berlatih. Bekerjalah dengan teman sebelahmu. Uraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Tuliskan pada tabel berikut. Lingkungan rumah yang bersih. Kewajiban 1. Menyapu pekarangan. 2. Mencabuti rumput liar. 3. Membuang sampah pada tempat yang tersedia. 4.
Membersihkan selokan air dari sampah. 5. Menanam pohon atau tanaman hias. 6. Tidak mencoret-coret dinding rumah. Lingkungan rumah yang bersih. Hak. 1. Pekarangan bersih. 2. Halaman bebas dari rumput liar. 3. Sekitaran rumah bebas dari sampah. 4. Memiliki selokan air yang bersih dan tidak tersumbat. 5. Udara sekitaran sejuk dan lingkungan terlihat asri. 6. Pemandangan sekitar rumah yang bersih, rapi, dan tanpa coretan. Kunci jawaban halaman 123. Ayo berdiskusi. Amati gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayuran. Menurutmu, bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Diskusikan dengan teman di sebelahmu. Cara memilih sayuran yang baik. 1. Pilihlah sayuran yang masih segar. 2. Warna sayuran yang akan dipilih tidak terlalu mencolok. 3. Pilihlah sayur yang daunnya tidak layu. 4. Usahakan belanja sayur di pagi hari. 5. Pilihlah sayur organik. Kunci jawaban halaman 125. Ayo membaca. Amati teks tentang masalah hewan peliharaan. Temukan kalimat penyelesaian masalah. Jelaskan maksudnya. Tulislah kalimat penyelesaian masalah pada teks. 1. Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Maksudnya, kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan kita berkeliaran di halaman atau lingkungan rumah tetangga. 2. Memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Maksudnya, kita wajib memberikan makanan dan minuman kepada hewan peliharaan sebanyak 2 hingga 3 kali sehari. 3. Menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Maksudnya, sebelum memiliki hewan peliharaan, sebaiknya kita sudah menyiapkan kandang untuk hewan peliharaan. 4. Membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Maksudnya, kita harus rutin membersihkan hewan peliharaan agar ia bisa tumbuh sehat dan tidak berpenyakit. Kunci jawaban halaman 131 dan 132. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa masalah yang ada pada teks wabah demam berdarah yang juga menyerang Ayah Dayu? 2. Apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Warga membawa Ayah Dayu ke rumah sakit dan sebelum wabah tersebut menyebar, seluruh warga membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. 3. Apa yang dimaksud dengan menguras? Membersihkan tempat yang sering menjadi penampungan air seperti bak mandi secara rutin agar tidak terdapat jentik-jentik nyamuk. 4. Apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup tempat penampungan air agar tidak dijadikan sarang nyamuk berkembang biak. 5. Apa yang dimaksud dengan mengubur? Mengubur barang bekas yang tidak terpakai agar tidak menjadi sarang nyamuk. Semoga uraian ini bermanfaat. Terima kasih.